Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kualitas pelayanan publik. Sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan kualitas pelayanan publik? Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki 3 makna. Yang pertama, perihal atau cara melayani. Yang kedua, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Dan yang ketiga, kemudahan yang diberikan sehubungan jual beli barang atau jasa. Menurut Mahmudi, pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Yang pertama, pelayanan kebutuhan dasar. Dalam pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat, yakni meliputi yang pertama, kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh seberapa besar pengertian pemerintah terhadap pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama kemiskinan. Dan yang ketiga adalah bahan kebutuhan pokok. Dalam penyediaan kebutuhan pokok, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediaannya di pasar maupun di gudang dalam bentuk cadangan atau persediaan. Selanjutnya, pelayanan umum. Penyediaan pelayanan umum juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, yang diantaranya yaitu pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pembuatan KTP, sertifikat tanah, akta kelahiran, dan yang lain-lain. Yang kedua, pelayanan barang, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, dan penyediaan air bersih. Dan yang ketiga, pelayanan jasa, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, sanitasi lingkungan, persampahan, dan sebagainya. Kualitas pelayanan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Istilah kualitas pelayanan publik tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas pelayanan. Sehingga kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal apabila dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Lalu bagaimana dengan faktor kualitas pelayanan publik? Menurut Parasuraman, Z. Hamal, dan Berry dalam Jiptono 1958 yang melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan, mengidentifikasi 10 faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, reliability, di mana mencakup konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya.
Yang kedua, responsivitas, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, kompeten, artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu. Yang keempat, akses, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, serta saluran komunikasi mudah dihubungi. Yang kelima, courtesy, yaitu sikap sopan santun, respect, perhatian, dan keramahan dari para kontak personal perusahaan. Yang keenam, communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Yang ketujuh, credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Yang kedelapan, security, yaitu aman atau secara fisik, finansial, dan kerahasiaan dari bahaya resiko atau keraguan-raguan. Yang kesembilan, understanding atau knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang ke-10, tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, tampilan fisik dari pelayanan, misalnya kartu kredit plastik. Kualitas pelayanan publik bisa dikatakan berkualitas ataupun tidak berkualitas sebenarnya didasarkan pada penilaian dari pelayanan yang diberikan. Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accountability, yang dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan akan sulit untuk dinilai tanpa melibatkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dari aparat pelaksana pelayanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.